kasih nama Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat terus ya. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Jokowi yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan perjalanan hidup orang nomor satu di Indonesia saat ini, yakni Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Ini adalah cerita seorang anak tukang kayu bernama Joko Widodo yang tinggal dan hidup di rumah kecil pinggiran sungai. Masa kanak-kanak yang jauh dari istilah berkecukupan telah dilaluinya. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat Jokowi untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti apakah cerita lengkapnya? Baiklah, daripada penasaran, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Surakarta, 1961. Tampak seorang pria berpakaian lusuh bernama Noto Miharjo sedang mengayuh sepedanya menuju klinik di mana istrinya saat itu hendak melahirkan. Namun, ketika melewati pasar, perjalanannya dihentikan oleh petugas yang sedang melakukan razia pedagang kaki lima. Hampir saja ia ditangkap oleh petugas karena disangka pedagang kaki lima yang hendak kabur. Kamu mau kabur kemana kamu? Beruntung, salah satu petugas bernama Sapari kenal dengan Pak Noto, sehingga ia pun diizinkan untuk pergi. Dengan tergopoh-gopoh, akhirnya Pak Noto sampai di klinik. Ia kemudian masuk menjumpai istrinya, Sujiatmi, yang saat itu telah melahirkan dengan selamat. Pak Noto sangat bahagia melihat bayi yang dilahirkan adalah laki-laki. Ia kemudian memberi nama putranya dengan nama Joko Widodo. Malam harinya, ayah Sujiatmi yang bernama Wirorejo datang ke rumah untuk melihat cucu pertamanya. Tampak ia sangat bahagia melihat kelahiran cucunya itu. Saking bahagianya, piring mahal simpanan istrinya pun ia berikan kepada sang cucu. Pak Noto kemudian pulang dengan membawa piring-piring itu dan menunjukkannya kepada sang istri. Menyadari bahwa piring mahal itu adalah simpanan ibunya, Sujiatmi menyarankan kepada suaminya agar menyimpan saja piring-piring tersebut. Pak Noto pun menyetujuinya. Suatu hari, Dejarwo datang ke rumah untuk menagih uang kontrakan yang belum dibayar. Namun, saat itu Pak Noto belum memiliki uang. Padahal, tempo lalu ia telah berjanji akan membayarnya pada hari itu. Sehingga hal ini membuat Dejarwo merasa kesal dan marah. Sujiatmi berusaha meredam kemarahan Dejarwo dengan berjanji akan membayarnya pada siang nanti. Sujiatmi kemudian menyuruh suaminya untuk menjual piring pemberian sang ayah. Uangnya akan mereka gunakan untuk membayar uang kontrakan. Namun sayang, sepeda yang ditumpangi Pak Noto jatuh dan membuat piring-piring itu pecah. Pak Noto tak kehabisan akal. Ia kemudian mendatangi sebuah toko yang menjual barang-barang antik. Satu-satunya jam tangan warisan dari sang ayah rencananya akan ia gadai di toko itu. Setelah melakukan tawar-menawar, akhirnya jam tangan tersebut dibeli seharga Rp1.650. Jumlah tersebut tentu masih kurang bila digunakan untuk melunasi biaya kontrakan, karena yang ia butuhkan kurang lebih Rp5.000. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Uang tersebut kemudian segera ia bayarkan kepada Dejarwo, sementara kekurangannya akan segera ia lunasi.
Sayangnya, Dejarwo menolak. Rumah kontrakan itu justru akan ia berikan kepada orang lain, sehingga Pak Noto bersama istri dan anaknya terpaksa angkat kaki dari rumah tersebut. Di tengah perjalanan, mereka kehujanan dan kemudian berteduh di sebuah warung soto. Ketika sedang menyantap soto, mereka justru dihardik oleh pemilik warung karena gerobak yang mereka bawa menghalangi tempat duduk di sana. Pak Noto pun meminta maaf. Bersamaan dengan itu, seorang pria datang menawarkan tempat tinggal pada Pak Noto karena iba melihat bayinya kedinginan. Tawaran itu dengan senang hati ia terima. Pada tahun 1965, Joko Widodo sudah tumbuh menjadi anak yang menurut. Ia diajarkan banyak hal tentang makna hidup dari sang kakek. Dengan menggunakan media wayang, sang kakek menceritakan kisah para ksatria hebat di zaman dulu. Sang kakek mengatakan bahwa untuk menjadi orang hebat itu tidak perlu berpenampilan mewah, namun cukup berpenampilan sederhana dengan hati yang bersih dan jujur. Pada bulan Oktober 1965, pasca peristiwa G30 SPKI meletus, para tentara melakukan pembersihan orang-orang PKI di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Jokowi tinggal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari angkatan-angkatan bersenjata lainnya. Presiden Soekarno ini ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota dipimpin oleh PKI. Para jenderal diculik dan dibunuh. Jalan, Pak. Dengan pembersihan besar-besaran sampai pelosok kampung. Kamu ikut saya. Loh, dikit mau tanda potis, Pak. Ikut saya. Pak. Bapak juga tidak tahu. Jokowi dan ayahnya yang tidak tahu apa-apa hanya bisa terdiam melihat orang-orang di sekitarnya satu persatu ditangkap dan diinterogasi oleh tentara. Bahkan orang yang telah menolongnya juga ditangkap. Hal ini membuat Pak Noto beserta keluarganya harus segera pergi meninggalkan tempat itu. Sang ayah yang tak terima kemudian menyuruh Pak Noto dan keluarganya agar tinggal di rumahnya saja. Namun Pak Noto menolak dengan alasan ia masih mampu bertanggung jawab mencarikan tempat tinggal yang lebih layak untuk keluarganya sendiri. Di bantaran Sungai Kalianyar, akhirnya Pak Noto bersama istri dan anaknya menemukan tempat tinggal yang layak. Kalau perlu apa-apa, ojo sungkan-sungkan, nggih. Nggih, Barjo. Matur nuwun lho, Bu. Joko jadi punya temen di sini. Iya. Pada tahun 1973, Jokowi tumbuh menjadi anak yang cerdas dan soleh. Tak hanya itu, kejujuran yang diajarkan oleh sang ayah juga melekat kuat di dalam pribadi seorang Joko Widodo. Suatu hari, di sebuah TPA, Jokowi tanpa sengaja melihat aksi teman-temannya yang membolos. Teman-temannya itu memberi isyarat agar Jokowi diam dan tak melaporkannya kepada Pak Ustadz. Ketika dalam perjalanan pulang, Jokowi dihadang oleh 3 bocah yang tadi membolos. Si bocah gendut lalu memberikan uang kepada Jokowi dan memintanya agar tidak mengadukan aksi bolosnya kepada Pak Ustadz. Namun, Jokowi menolak uang tersebut karena ia diajarkan oleh ayahnya agar jangan pernah menerima uang suap dari siapapun. Si bocah gendut itu terus merayu Jokowi agar mau menerima uang pemberiannya. Namun, Jokowi tetap menolak. Karena kesal tawarannya selalu ditolak, si bocah gendut itu kemudian memukul Jokowi dan terjadilah perkelahian. Apa itu? Jangan bilang ke Pak Ustadz kalau kami kabur.
kurang. Maaf, tapi aku tetap tidak bisa menerima. Orang miskin sombong. Bapak ndak pengen punya anak jagoan, Le. Ndak pengen. Bapak cuma pengen punya anak yang migunani bagi orang banyak, Le. Punya martabat. Dan lebih baik dari bapakmu ini. Bapak yang salah. Karena ndak becus didik anak. Mengetahui anaknya berkelahi, sang ayah sangat kecewa pada Jokowi. Ia merasa telah gagal dalam Bapak mendidik. ndak pengen punya anak jagoan, Le. Ndak pengen. Bapak cuma pengen punya anak yang migunani bagi orang banyak, Le. Punya martabat. Dan lebih baik dari bapakmu ini. Bapak yang salah. Karena ndak becus didik anak. Jokowi memang belum sempat menjelaskan apa-apa tentang penyebab dirinya berkelahi, sehingga sang ayah mengira bahwa yang memulai perkelahian adalah anaknya. Padahal yang terjadi sebenarnya tidaklah demikian. Jokowi hanya berusaha membela diri. Sang kakek berusaha menenangkan Jokowi. Kakeknya berjanji akan membantu Jokowi dengan menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada ayahnya. Jokowi mendapat pujian dari gurunya karena selalu mendapatkan nilai sempurna, yaitu 100. Sepulang sekolah, Jokowi memancing ikan di Sungai Kalianyar. Ia memang memiliki hobi memancing. Sementara itu, Sapari tiba-tiba datang ke rumah Pak Noto dengan memberi kabar mengejutkan tentang rencana penggusuran wilayah untuk pembangunan stasiun kereta api yang kabarnya akan dimulai pada siang nanti. Pak Noto dan Sujiatmi sangat terkejut mendengar kabar tersebut karena mereka belum menemukan kontrakan yang akan ditinggali. Jokowi yang saat itu mendapatkan cukup banyak ikan terpaksa kembali pulang ke rumah setelah kedua adiknya datang menjemput. Tanpa mempedulikan nasib penghuni rumah, para petugas langsung melaksanakan pekerjaannya. Jokowi menangis melihat tempat tinggalnya dihancurkan, namun ia tidak bisa melawan. Ayahnya berusaha menenangkan Jokowi dan berjanji akan mencarikan rumah baru untuk keluarganya. Untuk sementara waktu, keluarga Pak Noto terpaksa tinggal di rumah saudaranya yang bernama Pak De Miono. Ketika adik-adiknya sibuk membereskan kamar mereka masing-masing, Jokowi justru enggan masuk ke dalam karena ia menginginkan tempat tinggal sendiri, bukan menumpang. Sang ayah berusaha membujuk anaknya agar mau masuk ke dalam karena mereka tinggal di tempat itu hanya sementara. Jokowi kemudian bertanya kepada sang ayah tentang nasibnya yang terbilang susah, padahal keluarga mereka adalah keturunan priai. Jokowi rupanya merajuk pada ayahnya karena hidup mereka selalu berpindah-pindah tempat, tidak seperti teman-teman seumurannya yang memiliki tempat tinggal sendiri. Saat merajuk, Jokowi memilih menyendiri di Sungai Kalianyar sambil memancing ikan. Pak Noto yang merasa berdosa kepada anaknya kemudian mendatangi Jokowi di tempat pemancingannya dan membujuknya agar mau kembali pulang. Setelah dinasihati oleh sang ayah untuk tetap kuat dan semangat dalam menjalani hidup, Jokowi akhirnya mau kembali pulang bersama ayahnya. Setelah lama bekerja menjadi tukang kayu,
Pak Noto akhirnya dapat membangunkan sebuah rumah untuk keluarganya. Jokowi pun sangat bahagia melihat rumah barunya itu. Makasih Bapak. Pada tahun 1978, Jokowi sudah tumbuh remaja. Setelah lulus SMP, ia berniat masuk sekolah favorit di Surakarta. Namun sayang, ia gagal dan akhirnya terpaksa masuk SMA Negeri 6 Surakarta. Aku nggak boleh buang-buang waktu. Suatu hari, Jokowi tak sengaja melihat sekelompok anak metal sedang menjalani latihan musik. Jokowi terkesima mendengar musik tersebut. Sejak saat itu, Jokowi sering menyisihkan uang jajannya untuk membeli kaset musik rock yang ia cintai. Kecintaannya pada musik rock membuat penampilan Jokowi berubah. Rambutnya menjadi gondrong dan sering berkumpul dengan anak-anak metal lainnya yang beberapa sering mabuk-mabukan. Hal ini membuat ibunya salah paham karena berpikir anaknya telah salah pergaulan. Padahal hal itu tidaklah benar. Jokowi lalu menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah mabuk-mabukan. Ia hanya menyukai musik rock dan tidak mengikuti arus pergaulan teman-temannya. Suatu hari, Jokowi melihat uang tabungan yang disimpan oleh ayahnya. Uang tersebut telah ditabung selama 2 tahun dan rencananya akan digunakan untuk menebus jam tangan ayahnya. Setelah itu, Jokowi diajari cara menyerut kayu dengan benar oleh ayahnya. 3 tahun telah berlalu, Joko Widodo berhasil lulus dari sekolahnya dengan predikat nilai yang cukup memuaskan. Ia pun berencana akan melanjutkan kuliah ke Universitas Gadjah Mada atau UGM. Namun, sang ayah tidak mampu membiayai uang kuliah Jokowi, sehingga Jokowi kemudian mengurungkan niatnya dan berniat akan membantu pekerjaan sang ayah. Sang ibu kemudian meminta bantuan ayahnya untuk membiayai uang kuliah Jokowi. Dengan uang bantuan dari kakeknya itulah yang membuat Jokowi akhirnya dapat melanjutkan pendidikannya ke UGM. Tak hanya itu, sebelum berangkat, uang tabungan sang ayah juga diberikan kepada Jokowi sebagai tambahan biaya kos. Jokowi merasa sangat bersyukur memiliki keluarga yang sangat perhatian padanya. Pada tahun 1980, Joko Widodo telah berhasil masuk ke UGM dan mulai belajar dengan giat di sana. Saat libur, Jokowi pulang ke rumahnya dan saling melepas rindu dengan keluarganya. Budi! Piye kuliahmu? Lancar toh? Pada saat pulang inilah kali pertama Jokowi berjumpa dengan sosok Iriana. Ia adalah teman dari adiknya Jokowi yang bernama Iit. Pada pandangan pertama, Jokowi sudah merasa jatuh hati pada Iriana. Melalui adiknya, Jokowi kemudian berkenalan langsung dengan Iriana. Setelah itu, Jokowi dan Iriana tampak semakin akrab. Malam itu mereka habiskan waktu dengan berduaan. Dengan menggunakan sepeda jadul milik ayahnya, Jokowi mengantarkan Iriana pulang ke rumahnya. Ternyata Iriana sudah ditunggu oleh seorang pria bernama Handoko.
Handoko adalah pria kaya yang menyukai Iriana. Namun, sikap Handoko angkuh dan sombong. Hal ini terlihat ketika ia tidak mau bersalaman dengan Jokowi. Tak lama kemudian, Jokowi berpamitan pulang. Sementara Iriana masuk ke dalam rumah dan meninggalkan Handoko seorang diri. Jokowi kemudian pulang ke rumahnya dan duduk di samping ayahnya sambil tersenyum-senyum. Rupanya ia sedang kasmaran. Awalnya Jokowi malu-malu bercerita pada sang ayah. Namun setelah dibujuk, Jokowi akhirnya berterus terang pada ayahnya bahwa ia sedang menyukai seorang wanita. Jokowi merasa pesimis bisa mendapatkan Iriana karena pria yang menyukainya cukup banyak. Pak Noto memberikan motivasi kepada Jokowi bahwa seorang laki-laki itu harus memperjuangkan wanita yang dicintainya. Ayahnya juga menceritakan salah satu modal yang ia miliki untuk mendapatkan hati ibunya adalah kejujuran. Setelah menghabiskan waktu liburan di Surakarta, Jokowi kembali pulang ke Jogja. Saat kembali ke Jogja, wajah Iriana selalu terbayang di pikiran Jokowi. Ia kemudian membuat surat puitis yang rencananya akan ia kirimkan pada Iriana. Namun rencananya itu ia urungkan karena merasa kurang percaya diri dengan kalimat puitis yang ia tuliskan. Demi memikat hati pujaan hatinya, Jokowi memutuskan untuk memotong rambutnya. Ketika liburan tiba, dirinya pun kembali datang ke rumah Iriana. Namun, saat berada di depan rumah, ia justru ditabrak oleh Handoko yang saat itu sedang kesal karena lamarannya ditolak. Iriana yang melihat Jokowi terjatuh kemudian langsung mengajaknya masuk. Rupanya, ia tidak mengetahui kalau yang membuat Jokowi jatuh adalah Handoko. Setelah masuk ke dalam, Jokowi memberikan hadiah berupa tas kepada Iriana. Kemudian, dengan tersipu malu, Jokowi memberanikan diri untuk menembak Iriana. Diana, Ngomong apa toh Mas, kok jadi serius gini? pun jawaban Diana, aku ndak akan ngebut koyo Andoko tadi. Gini loh, Dik. Dan aku suka sama Diana. Matur nuwun nggih, Mas Joko sudah. Iya, tapi kalau Diana ndak suka ya ndak apa-apa, Dik. Aku yo seneng kok karo Mas Joko. Mas. Saya Joko, Pak. Mereka pun resmi jadian sejak saat itu. Pada tahun 1985, Jokowi akhirnya lulus dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat lulusan tercepat Fakultas Kehutanan. Singkat cerita, Jokowi resmi menikah dengan Iriana dan telah dikaruniai satu orang anak. Pada tahun 1998, Jokowi membuat usaha mebelnya sendiri di Surakarta yang bernama Rakabu. Usahanya ini sempat berjaya, namun ia mengalami kebangkrutan karena kehabisan modal setelah ditipu oleh seseorang. Kita ketipu, Bu. Insya Allah. Ye. Di saat yang sama, Jokowi harus menelan pahitnya kehidupan ketika mendengar kabar bahwa kakeknya telah meninggal dunia. Itu adalah momen di mana Jokowi berada di titik terendah dalam hidupnya. Namun, Jokowi tidak menyerah. Ia kembali bangkit dengan menghidupkan kembali usahanya melalui modal dari ibunya.
PT Rakabu Sejahtera milik Jokowi mengalami kemajuan yang pesat. Bahkan saat itu, mebelnya telah berhasil diekspor ke berbagai negara belahan dunia. Pada suatu hari, Joko Widodo yang awalnya akrab dipanggil Joko mendapatkan nama panggilan Jokowi dari salah seorang temannya di Perancis. Nama panggilan tersebut disampaikan olehnya melalui surat. Menurutnya, sudah terlalu banyak orang yang memiliki nama Joko di Indonesia, sehingga tercetuslah nama Jokowi. Iriana dan karyawannya juga setuju apabila nama panggilan Joko Widodo diganti menjadi Jokowi. Sejak saat itulah nama panggilan Joko Widodo berganti menjadi Jokowi. Pada suatu hari, Jokowi hendak menebus jam tangan milik ayahnya yang dahulu pernah digadai. Ia pun mendatangi toko tersebut dan berhasil menemukan jam tangan yang ia cari. Namun, pemilik toko tersebut telah meninggal dunia, sehingga yang mengelola toko tersebut kini adalah anaknya. Anaknya mengatakan bahwa jam tangan tersebut tidak perlu ditebus dan boleh diambil secara cuma-cuma. Hal itu sesuai dengan wasiat dari ayahnya. Setelah mendapatkan jam tangan milik ayahnya, Jokowi justru mendapatkan kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Sepeninggal Pak Noto Miharjo, orang tua, guru, sekaligus sahabatnya, Jokowi seperti tak mau tenggelam dalam kedukaan. Usahanya untuk membuktikan semua pelajaran dari sang ayah makin keras ia lakukan. Dan waktu mengantarkan anak bantaran kali ini menjadi sosok yang bukan hanya besar di mata orang-orang di sekitarnya, namun juga rendah hati dan selalu memanusiakan sesama. Dari pinggiran sungai desa kecil bernama Serambatan, Jokowi telah mampu tampil menjadi pemimpin kota yang menulis lembar sejarah baru. Pada tahun 2012, Jokowi resmi dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan film pun selesai. Pada tahun 2014, berkat rekam jejaknya yang bersih, Jokowi resmi dilantik menjadi seorang presiden berpasangan dengan Yusuf Kala sebagai wakil presiden. Pada tahun 2019, Jokowi kembali memenangkan pemilu dan menjabat sebagai presiden periode kedua berpasangan dengan Ma'ruf